Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul kisah penipu yang berhasil lolos dari siksa kubur. Namun sebelum itu, buat kalian semuanya yang tidak ingin ketinggalan kisah-kisah lainnya ataupun kisah-kisah terbaru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kita makin maju dan juga makin berkembang dan yang pastinya bermanfaat. Alkisah pada zaman dahulu, ada seseorang laki-laki pembohong. Karena sifatnya tersebut, ia pun dijuluki si Fulan penipu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syufuri dalam kitabnya Al-Mawaidh Al-Ushfuriyah. Suatu ketika, si penipu masuk ke pasar dan mencari target yang akan menjadi korban penipuannya. Tak lama kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki desa. Si penipu pun berpura-pura menyapanya dengan uluk salam dan berjabat tangan dengannya. Kepada laki desa tersebut, si penipu pun berucap, "Kamu adalah teman ayahku. Aku ingin mentraktirmu hari ini." Melihat tingkah laku si penipu, lelaki desa itu pun menimpali perkataannya, "Aku tidak mengenalmu dan juga tidak mengenal ayahmu." Bukan penipu kalau tidak pandai merayu. Dia pun kembali berkata kepada targetnya, "Kamu itu sebenarnya teman ayahku. Barangkali kamu lupa, tetapi aku tidak lupa. Aku ingin mentraktirmu hari ini karena Allah Ta'ala." Setelah berbincang-bincang dengan membawa nama Tuhan, si penipu pun berhasil meyakinkan korban. Dia pun langsung masuk ke warung makan sambil mengajak si laki-laki tersebut. Si penipu kemudian membeli kepala kambing, roti dan makanan lainnya. Dan adat yang berlaku di daerah tersebut adalah seorang pembeli akan membayar setelah selesai makan. Ketika si penipu telah selesai makan dan makanannya hanya tersisa 1-2 suap, dia pun keluar dari warung dengan alasan ingin kencing dan ada keperluan lain. Saat si laki-laki yang ditraktir oleh si penipu ingin keluar dari warung, tiba-tiba penjual makanan menghentikannya sambil berkata, "Bayar dulu, jangan pergi." Mendapat perlakuan seperti itu, lelaki desa itu pun kaget. Dia pun berkata, "Saya ditraktir orang tadi, Pak." Penjual pun tidak mau tahu tentang siapa yang mentraktir. Dia pun berkata, "Aku tidak mau tahu siapa yang mentraktir dan siapa yang ditraktir. Pokoknya makanan yang kalian beli harus dibayar." Setelah semasa hidupnya sering menipu banyak orang, si penipu pun jatuh sakit. Saat menjelang kematiannya, dia menyewa 2 orang laki-laki. Masing-masing dari mereka disewa dengan bayaran 1 dinar. Si penipu pun memberi mereka 2 dinar seraya berkata kepada mereka, "Nanti kalau aku telah mati, ketika kalian mengiringi jenazahku, katakan kalau aku ini adalah orang yang soleh dan baik. Jangan berhenti mengatakan itu hingga aku selesai dikubur." Tak lama kemudian si penipu pun benar-benar telah mati. 2 laki-laki yang disewa itu pun ikut mengiring jenazahnya seraya berkata, "Sebaik-baik orang adalah orang ini, yaitu si penipu. Ia adalah orang yang soleh dan baik." Saat dalam perjalanan mengiringi jenazah si penipu, kedua laki-laki tersebut tak henti-hentinya berkata demikian hingga orang-orang selesai mengubur jenazahnya dan pulang. Setelah semuanya pulang dan si penipu telah dikubur, datanglah 2 malaikat dan masuk dalam kuburan si penipu untuk memberi pertanyaan. Ketika malaikat akan memberikan pertanyaan, tiba-tiba terdengar seruan, "Hai 2 malaikat, tinggalkan hambaku. Sesungguhnya hambaku hidup selalu menipu dan mati pun ia juga menipu." Akhirnya si penipu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kesaksian palsu oleh 2 saksi yang disewa. Dari kisah di atas terdapat pelajaran berharga bahwa seseorang hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kesaksian dan pujian orang-orang kepadanya setelah kematiannya. Hal ini sebagai hadis Nabi SAW yang artinya dari Amir bin Rabi'ah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Apabila seorang hamba telah mati dan Allah Ta'ala mengetahui keburukannya, namun orang-orang mengatakan baik,
Allah akan berfirman kepada para malaikat, saksikanlah oleh kalian bahawa aku benar-benar menerima kesaksian hamba-hambaku dan mengampuni hambaku dengan apa yang aku ketahui. Walaupun begitu, bukan berarti perbuatan menipu yang merugikan banyak orang dilegalkan dalam Islam. Menipu tetaplah perbuatan yang dilarang agama dan harus dijauhi oleh semua umat manusia. Namun dari hadis Nabi SAW, pesan yang sangat penting untuk dilakukan oleh semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah berbuat baiklah kepada semua ciptaannya, supaya kelak jika kita tiada, banyak orang atau makhluk ciptaannya yang mengakui kebaikan kita, sehingga kita diselamatkan dari siksa kubur berkat pengakuan baik dari orang-orang yang mengantarkan jenazah kita kelak ke rumah terakhir, yaitu pemakaman. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.